Diberi perintah bunuh pengkhianat. Seluruh keluarga grup Xie tangkap dia. Xueyan. 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 Kau sudah kembali. Aku di sini. Cepat bawa aku pulang. Baik. Aku akan membawamu pulang. Aku berjuang demi raja. Dalam pertempuran tak terhitung. Hari ini, mengapa memperlakukanku begini? Pernahkah kau mendengar ancam raja? Demi mencari istri Anda, apakah Anda benar-benar rela? Takkan pernah masuk siklus lagi. Aku bersedia. Jiang Xueyan. Laki-laki, memang tidak ada yang benar. Jiang Xueyan itu adalah tunanganmu. Kau memberinya obat dan membuangnya di luar sana. Kau lebih peduli padanya daripada padaku. Kau benar-benar sahabat sejati? Hahaha. Hahaha. Jika dia tahu aku meniduri laki-lakinya, entah bagaimana ekspresinya nanti. Aku memberinya obat paling kuat, entah nanti gelandangan mana yang beruntung. Aku akan membatalkan pertunangan. Bukankah ini yang paling kau inginkan? Jiang Xueyan, nikmatilah hadiah besar dariku ini. Yunting. 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 Aku merasa sangat tidak enak. Xueyan. Ini mimpi. Bukan mimpi. Ah. Kamu hantu. Dia tidak akan sepertimu, yang begitu berisik. Hantu ini. Cukup tampan. Aku tak punya dendam padamu. Kenapa kau mengikutiku? Ini pemberian nenekku. Katanya 8 karakterku lemah untuk tolak bala. Tolak bala. Ini milikku. Aura Raja Hantu. Mana mungkin para roh jahat berani mendekat. Apa? Raja Hantu. Namaku Xie Zechuan. Kau bisa panggil aku Tuan Raja Hantu. Dan lagi, apa aku mengizinkanmu membuangnya? Anu, pakaianmu, bukankah agak aneh? Mau ganti? Boleh juga. Apa yang kau lakukan? Toilet ada di sebelah sana. Baiklah. Ini baju untukmu. Tubuhmu bagus sekali. Ada apa? Kenapa kamu mengikutiku? Belum puas melihatnya.
Belum puas. Kamu. Aku. Cepat peluk aku. Wah, bukankah ini sahabat baikku? Jiang Sueyan, Wah, bukankah ini sih pencuri pacar orang, pelakor Song ya? cepat sekali dapat yang baru. Kakak ganteng ini lumayan juga. Tapi seleranya kurang bagus. Suka yang tidak punya apa-apa begini. Kakak ganteng, kalau suatu saat nanti bosan dengan yang hambar begini, ingatlah untuk mencariku. Kakak ganteng. Pergi dulu ya. Jalan meliuk-liuk begitu apa tidak takut kaki kamu bisa terkilir? Nasibmu telah ditukar orang. Tukar nyawa, apa maksudnya? Nasibmu itu sebenarnya takdir Ziwei. Seharusnya orang tuamu sehat dan kaya. Tapi sekarang kau Maksudmu adalah, orang tuaku tak seharusnya mati, dan keluargaku takkan bangkrut. pernahkah kau memberikan sesuatu dari tubuhmu pada orang lain? Hey Shueyan, ada kuil baru-baru ini sangat manjur untuk jodoh. Apa kau mau pergi berdoa demi hubunganmu dan Yunting? Aku sangat sibuk akhir-akhir ini, benar-benar tidak ada waktu. Biar aku yang doakan untukmu. Berikan saja seikat rambut padaku. Ini diberikan Song Ya. Setelah dia kembali, katanya bisa melindungiku dan Xie Yunting. Benda apa ini sebenarnya? Sihir selatan. Tukar nasib. Kenapa Song Ya melakukan ini? Akukah yang mencelakai papa? Sihir selatan. Selain menukar nasibmu, juga menghisap hokimu. Tak lama lagi, kau juga akan mati. Mati pun tak apa, aku yang mencelakai ayah dan ma. Lagi pula sekarang Xie Yunting. Kau ingin mati? Atau aku belum pulih sepenuhnya. Bahkan sihir kecil ini bisa membuatku sampai menguras energi inti. Apa yang kau lakukan padaku? Sihir di tubuhmu, jika tidak segera dibersihkan, akan meresap ke sumsum tulang. Jadi, tadi kau sedang... Aku ini Raja Hantu. Mana mungkin peduli pada ilmu barbar yang sepele ini? Tapi keadaanmu sekarang... Xie Zechuan. Biarkan aku masuk. CEO Xie sedang rapat. Dia benar-benar sedang rapat. Minggir dari jalanku. Anda benar-benar tidak bisa masuk. Xie Yunting, kalian... Jiang Sueyan, kenapa kau kemari? Song Ya. Kau, Aku menganggapmu sahabat. Bagaimana kau bisa begini padaku? Yunting dia mendorongku. kau benar-benar wanita kasar. Jiang Sueyan kau gila. Biar ku beritahu yang sebenarnya dulu Yunting menikahimu. Hanya karena keluargamu kaya dan sekarang keluargamu sudah bangkrut. Jika bukan karena paman si E menyukaimu, apa kualifikasimu menjadi tunangan Yunting kami? Jika bukan karena ayahku dulu, apa kau bisa sampai di posisi ini? Ya, sekarang Yuntingku mendapatkan segalanya. Dia sangat berkuasa. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kalian berdua gila. Tunggu. Tadi kau memukul wanitaku kan? Rasakan ini, ku balas kau. Masih apa di sini? Pergi. Kau, Ada tulisan di wajahmu. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini Jiang Sueyan. Sekarang kau jadi begini. Apa Xie Yunting masih mencintaimu? Ini semua Jiang Sueyan. Dia yang menyebabkan semua ini. Benar gitu ya. Ini Jiang Sueyan. Itu kau yang memaksaku. Nah, sebentar lagi kau bisa menemui ayah dan mak. Bagaimana bisa jadi begini? Dia dilindungi roh jahat sekarang. Sihirmu sudah tidak mempan lagi. Wajahmu itu pasti juga karena ilmu hitamnya. Lalu, apa yang harus kulakukan? Habisi dia hanya dengan menghabisi Jiang Sueyan. Kau bisa memulihkan wajahmu. Yuntingmu akan lebih mencintaimu. Habisi dia. Habisi dia.
Jiang Sueyan, sejak kecil kau selalu lebih unggul dariku. Sekarang kau sudah sehancur ini. Keluarga Xie tetap tak mau batalkan tunangan. Atas dasar apa? Lihatlah wajahku ini. Semua ini gara-gara kau. Lihatlah. Apa yang mau kalian lakukan? Lepaskan aku. Kau akan segera tahu. Jiang Sueyan, pernahkah kau terpikir akulah yang mencelakaimu hari ini? Mana minumannya? Lepaskan aku. Apa yang mau kau lakukan? Minumlah lebih banyak. Minumlah lebih banyak lagi, Jiang Sueyan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Bodoh, lempar dia ke mobil. Besok beritanya adalah karena dicampakkan tunangan mengemudi saat mabuk dan tak sengaja terjun ke laut dengan kadar alkohol di tubuhnya. Sangat masuk akal kan? Jika kalian menidurinya, apa kalian pikir tak akan ketahuan? Jenderal, jangan lakukan itu, Jenderal. Xie Zhechuan. Xie Zhechuan. Di mana aku? Xie Zhechuan. Putra sulung keluarga Xie, kau benar-benar memalukan aku. Dan kau juga, kenapa bersembunyi? Kemari kau. Paman si hari itu setelah Jiang Sueyan datang ke sini, wajah Yunting. Jadi begini, pasti dia pelakunya. Ada hantu di sampingnya juga. Kalau aku tidak lari cepat, aku tidak akan kembali. Ini adalah Tidak masalah bagiku. Tapi lihat wajah Yunting. Dia mewakili martabat keluarga Xie. benar. Ayah, kau biasanya paling menyayangiku. Bahkan wajahku jadi begini, bukankah kau harus... Cukup. Jiang Sueyan belum bisa disentuh, Ayah, kenapa? Wajahku sudah begini. Kau, keluarga Xie bisa seperti sekarang. Berkat menyedot hoki keluarga Jiang, Lalu Jiang Sueyan, jangan sebut Jiang Sueyan, terus. Ayahku bersikeras melindunginya. Apa yang bisa kulakukan? ayahmu sudah tua. Terkadang jika engkau ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan tahu kan? Kau seorang pria, tulisan di wajahmu. Tapi apapun yang terjadi pada wajahmu, aku tetap mencintaimu. Tapi soal hantu di sampingnya itu, tenang saja, aku punya cara. Kau bisa mengatasinya? Bagus. Ayo pergi. Xie Zhechuan, apakah ini mimpi atau bukan? Nona, pesanan makanan Anda sudah sampai. Letakkan saja di depan pintu. Kau merindukanku kan? Ah, sejak hari itu ada dua kata di wajahku. Apa ada hantu di sisimu? Apa ini semua perbuatan hantu itu? Itu jelas-jelas wajah cermin hati. Tuhan pun sudah tidak tahan melihatnya. Sekarang cepat hapus tulisan ini untukku. Dia dan Song Ya, mungkinkah ini semua ulah Xie Zhechuan? Apa dia sedang membelaku? Tak peduli apa caramu hari ini. Hapus dua kata ini untukku. Jika tidak, kemari. Bukankah kita suami istri? Ada dua kata di wajahku. Aku juga akan mengukir dua kata di wajahmu. Xie Yunting,
lepaskan aku. Bukankah ada hantu di sisimu? Suruh dia menyelamatkanmu. Suruh dia menyelamatkanmu. Kau mencariku. Kau mencariku? Aduh, aduh. Kau ada di kamarku sedari tadi? Aku memang di sini. Lalu siapa dia? Wakil jenderalku? Lalu, Aku tinggal di sini. jadi saat aku makan dan tidur, kau melihat semuanya. Ada apa? Bagaimana kau bisa menjawab begitu saja? Shueyan, aku di sini. Cukup. Kalian anggap aku tidak ada ya? Hah? Kau pikir aku tidak bisa memberimu pelajaran? Rasakan pusaka ini? Ya, Pakai barang barat untuk melawan hantu Tiongkok. Kau gila ya? Kau bahkan belajar memaki. Belajar di mana? Bukankah kau bilang harus ikut zaman? Belajar dari internet. Penurut sekali. sialan. Bukankah Song Ya bilang, ini dari Biksu Sakti? Dia benar-benar tidak salah memakimu. Terus kenapa? Hah? Berlutut. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Tidak hormat pada Raja Hantu. Apa hukumannya? Hukuman tarik. Tidak bisa begitu. Aku tuan muda keluarga Xie Hai Cheng. Kalian tak boleh menghukumku, jangan sentuh aku. Kau bilang kau orang keluarga Xie. Kamu kenapa? Energi Dewa Jenderal terkuras habis. Kehilangan ilmu. Berusia 100 tahun. Semua itu demi menyelamatkanmu. Lancang. Baik. Maafkan aku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Baiklah. Darahmu bisa membuatku pulih lebih cepat. Benarkah? Baiklah. Oh, Bagus sekali, Jenderal. Kehilangan 10% energi dewa lagi. diam. Siapa sangka dia menganggapnya serius. Tradisi keluarga Xie benar-benar sudah merosot. Tadi kau pakai tangan ini untuk melukainya. Apa yang kau lakukan? Hei, hei, hei. Berhenti. Sudahlah, Kau serius? serius. Rumah ini masih akan kutempati. Biarkan dia pergi. Sialan, dia benar-benar hantu. Dan kau, bisakah kau nanti tidak muncul tiba-tiba begini? Menakutkan saja. Dialah tunanganmu? Besok aku akan batalkan pertunangan. Mau kemana lagi kau? Ambil pesanan makanan. Aku lapar sekali. Yunting, Persetan denganmu? Bukannya kau bilang punya cara untuk menghadapi hantu itu, kau hampir membuatku mati. aku juga melakukannya untukmu. Jika tahu Jiang Shueyan sehebat itu, lebih baik aku mundur saja. Yunting, demi kamu, aku rela apapun. Tak peduli wajahmu. Jadi seperti apa, aku akan tetap mencintaimu. Jangan sampai terulang lagi. Sial, lampu kilatnya masih menyala. Paman Xie, Anda sudah melihat semuanya. Aku ingin membatalkan pertunangan. Dasar binatang. Melakukan hal asusila seperti ini. Yan, jangan khawatir. Paman akan membelamu. Begini saja. Sekarang juga Paman suruh dia datang untuk minta maaf padamu. Tidak perlu, Paman Xie. Aku tetap ingin membatalkan pertunangan. Song Ya itu akan kuusir dari Hai Cheng untuk melampiaskan amarahmu. Yan, kaulah menantu pilihanku. Paman Xie, bukan begitu. Cukup. Ku katakan tidak ya tidak. Jiang Shueyan, jangan lupa, setelah keluargamu bangkrut, siapa yang membiayaimu? Syaratnya adalah jadi menantuku. Jana Xie Yunting melakukan hal yang sangat kejam ini. Anda masih saja membelanya. Zaman dulu pria punya banyak selir. Pria yang sukses selalu dikelilingi wanita cantik. Dia tidak agresif, bukan berarti tak ada yang mendekatinya. Kau harus memahaminya. Aku tidak begitu. Saya tidak punya. Kamu muncul dari mana lagi? Peizi memberi hormat pada leluhur. Kamu, Shueyan, jangan tidak sopan. Ini adalah leluhur keluarga Xie kita. bukan begitu. Sesuatu dari beberapa ratus tahun lalu muncul. Apa Anda tidak takut? Leluhur peduli pada keluarga Xie. Beberapa hari lalu, tiba-tiba dari aula leluhur muncul dari lukisan tujuannya agar keluarga Xie terus jaya. Pesan leluhur keluarga Xie sangat ketat. Aku hanya punya rasa hormat pada leluhur. Mana mungkin ada alasan untuk takut. Apa kau telah menyihirnya? Atau kau benar-benar leluhur keluarga Xie?
Coba tebak, dia adalah kepala keluarga generasi ke-64 kami. Wah, gila. Drama pendek, vertikal pun tidak berani menulis begini. Tadi aku dengar kalian bicara soal punya banyak selir. Paisy terlalu banyak bicara. Mohon maafkan saya, leluhur. Ayah, oh ayah, tadi itu. Ternyata kau wanita murahan ada di sini. Ayah juga di sini. Dialah hantu itu. Dia itu hantu. Lihat. Lihat bekas luka di wajahku ini. Dia yang melakukannya. Jangan tidak sopan pada leluhur, berlututlah. Apa? Kepala keluarga Xie. Hebat sekali. Ternyata bertema dewa perang. Mantap. Leluhur, Yunting adalah putra tunggal saya. Luka di wajah ini mempermalukan nama keluarga Xie. Wajah saya juga ikut malu. Tadi kalian bilang dia ingin membatalkan pertunangan. Mengapa tidak boleh? Leluhur, mari bicara di tempat lain. Leluhur keluarga Xie di atas keluarga Xie kini di tanganku telah merosot sejauh ini. Paisy merasa bersalah pada leluhur. Peruntungan keluarga Xie merosot. Hoki kalian takkan lama lagi. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Siapa aku tidaklah penting. Jika kau ingin membangkitkan keluarga Xie, aku bisa mengajarimu sihir hisap hoki. Cukup temukan yang ada di 8 karakter. Wanita ini, buatlah pertunangan. Lalu gunakan sihir ini, maka kau bisa mengambil peruntungannya untuk kau gunakan sendiri. Benar saja peruntungan keluarga Xie sejak saat itu sangat berjaya. Kau menjadikannya wadah. Pantas saja. Meskipun nasibnya telah ditukar, tidak akan sampai seperti ini. Ternyata kaulah yang menghisap hokinya. Benar sekali. Leluhur wadah ini juga keturunan ahli Yin Yang digabung dengan 8 karakternya. Ini benar-benar sekali dalam 100 tahun. Ternyata aku masih ada gunanya. Paman Xie, kau sungguh orang baik. Di permukaan kau menjaga keluarga kami. Tapi kenyataannya, kau hanya menginginkan apa yang disebut hokiku saja. Kematian papaku, keluarga Xie kalian juga kaki tangannya. Benda ini milik keluarga Xie kalian, sekarang aku kembalikan pada kalian. Minggir dari jalanku. Leluhur ini. Kau sudah datang. Jenderal, aku sudah memberi pelajaran pada keluarga Xie. Mengingat darah keluarga Xie, aku tidak bertindak terlalu keras. Jenderal, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Bagaimana jika kita katakan yang sebenarnya padanya? Ayah, Ma, ini semua salahku. Aku telah merepotkan kalian. Kenapa jalan ini begitu gelap? Ini tidak seperti jalan pulangku yang biasanya. Tentu saja ini bukan jalan pulangmu. Ini adalah jalan menuju mata air kuning. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Kau bukan manusia. Kau hantu. Kalau bukan karena Xie Zhechuan, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Sosok yang bukan manusia maupun hantu. Xie Yunting si pecundang itu, jika bukan karena dia, hoki milikmu. Sudah lama dihisap habis oleh keluarga Xie. Aku akan membuat orang yang paling ingin dia lindungi mati sekali lagi di hadapannya. Hati-hati. Bagaimana kau bisa menyentuhku? Aku tidak hanya bisa menyentuhmu. Aku bahkan bisa memukulmu. Jangan pikir karena kau pakai rompi hitam. Aku takut padamu. Dendammu dengan keluarga Xie. Apa urusannya denganku? Dan kalau kau punya dendam dengan keluarga Xie, cari saja Xie Yunting. Biarkan dia tidak punya keturunan. Aku juga kesal padanya. Kenapa kau mencariku? Apa karena kau lihat aku gadis kecil yang mudah ditindas? Kenapa? Kenapa kau yang hanya manusia biasa bisa melukaiku? Dirimu yang sekarang benar-benar persis sama dengannya. Tunggu saja pembalasanku. Aku pasti akan kembali. Bagus. Kembalilah jika berani. Aku akan memukulmu sekali melihatmu. Yan. Kenapa kamu datang? Aku tidak ingin melihat orang-orang keluarga Xie. Kami adalah kami. Dia adalah dia. Tapi orang keluarga Xie, tetaplah keturunanmu. Para wanita sungguh sangat menakutkan. Kenapa kamu mengikutiku lagi? Sudah kukatakan, aku tidak ingin berhubungan dengan keluarga Xie sama sekali. Yan Er, apa yang mereka lakukan pasti akan kuhukum. Tapi Leontin Giok ini, kamu harus membawanya. Leontin, Giok lagi, dan lagi. Leontin ini telah memberiku banyak masalah. Aku tidak mau.
Karena kamu terlihat cukup manis, keturunan keluarga Xie. Atas apa yang mereka lakukan, tidak akan kusalahkan padamu. Baiklah, Orang tadi itu? Oh, bukan. Siapa sebenarnya hantu tadi? Apa salahku padanya? Kenapa aku selalu terlibat dengan dunia hantu kalian? hal ini lebih baik kamu tidak tahu. Tidak bisa, kamu harus bicara dengan jelas hari ini karena sebuah liontin giok sudah cukup kamu menggangguku. Bahkan orang asing juga menggangguku dan sekarang kamu bilang lebih baik aku tidak tahu. Yan Er, jika kamu benar-benar ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Tapi aku punya satu hal. Kenapa kau menciumku diam-diam? Karena aku harus mengembalikan nasib yang ditukar oleh Song Ya kepadamu. Tapi, apa harus pakai cara yang kurang ajar seperti ini? Karena ini adalah cara yang paling langsung. Oh, tapi kau belum memberitahuku tentang kau dan hantu itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Namanya Yanxi. Awalnya dia wakil jenderal di pasukanku. Lalu demi mengejar sihir abadi, dia mengorbankan segalanya. Tapi di dunia ini, mana ada yang namanya sihir abadi? Lalu apakah dia akhirnya berhasil? Selama ada aku, dia takkan pernah berhasil. Dan karena akulah, dia berubah menjadi sosok setengah manusia, setengah hantu. Tapi apa hubungannya semua ini dengan diriku? Aku sudah berada di luar 6 alam. Dia tak bisa melukaiku sedikit pun. Jadi dia hanya bisa menyakiti orang yang paling dekat denganku. Kau memakai liontin giokku. Jadi, Tapi liontin giok ini aslinya pemberian nenekku untuk melindungiku. Tak kusangka malah membawa begitu banyak masalah. apa kau percaya kehidupan masa lalu? Dulu aku tidak percaya, tapi sekarang aku bisa melihat hantu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya. Jangan-jangan masa laluku punya dendam dengannya? Bisa dibilang begitu. Karena kau adalah orang di masa laluku. Karena aku sudah mati di kehidupan lalu. Sebenarnya itu sudah tidak penting lagi. Di hidup ini aku hanya ingin hidup tenang. Jika suatu hari nanti, tiba-tiba ada orang yang datang padaku dan bilang dia siapa di masa laluku, itu akan sangat menyinggung. Ternyata begitu pemikiranmu. Hei, kau mau kemana? Aku harus ke keluarga Xie mengambil sesuatu. Asalkan aku bisa mendapatkannya. Seluruh kekuatanku akan pulih kembali. Dengan begitu aku bisa memusnahkannya sepenuhnya. Benda apa itu? Abu jenazahku. Mohon ampun leluhur agung, mohon ampun leluhur agung. Semua yang aku lakukan ini hanyalah demi keluarga Xie agar bisa sukses besar. Leluhur agung, kenapa Anda belum pergi Pergi kemana? untuk lahir lagi? Keluarga Xie hampir kalian hancurkan. Bagaimana aku bisa tenang untuk lahir lagi? Mohon ampun leluhur agung, hanya saja Anda melarang Hoki Sueyan, kami pun tidak berdaya. Serahkan segel keluarga. Keluarga Xie. Kau, Mohon petunjuk leluhur agung, ayah segel keluarga-keluarga Xie, bukankah diwariskan kepadaku? kau diamlah. Untuk sementara aku akan menggantikanmu. Mengambil alih keluarga Xie. Ada keberatan. Tidak berani. Lain kali kalau kau muncul, bisakah beri suara sedikit? Setiap kali begini, sungguh menakutkan. Mulai sekarang, aku adalah pemegang kekuasaan keluarga Xie. Bukankah kau mencari abu jenazahmu? Kenapa mau berkuasa di keluarga Xie? Bukankah kau hantu? Aku hanya tahu abu jenazahku ada di keluarga Xie. Tapi tepatnya di mana aku tidak tahu. Dengan segel keluarga ini, aku lebih mudah bergerak di keluarga Xie. Apakah setelah kau menemukan abu jenazahmu, kau bisa segera menitis? Apa kau sangat ingin aku menitis? Tentu saja, jadi manusia itu menyenangkan. Bisa berjemur dan makan enak. Juga bisa bersama orang tercinta, menikah dan punya anak. Hal yang terpenting adalah kau tak perlu lagi menggangguku. Ternyata itu yang kau pikirkan. Baiklah, aku berjanji padamu. Setelah menemukan abu jenazah, aku akan menitis. Ya, kalau begitu aku bantu cari. Keluar. Jenderal, Segel keluarga Xie sudah ada. Cepat cari abu jenazahku. Jenderal, sekarang Yanxi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Anda tidak perlu melakukan ini. Selama Yanxi masih ada, dia dalam bahaya. Jenderal, tapi jika abu jenazah ditemukan, arwah Anda akan menghilang. Aku tak minta apa-apa lagi. Asalkan dia bahagia di masa hidup ini. Jenderal, Anda sudah menjaganya selama 6 masa hidup. Mengapa tidak menemuinya saja? Aku hantu dan dia manusia. Baik, Tak masalah jika kau lupa.
Kau hanya perlu menjalani hidupmu dengan baik, meski arwah musnah sekalipun. Aku akan selalu melindungimu. Dingin sekali. Tadi malam aku merasa kedinginan. Sepertinya aku akan flu. Apa yang kau lakukan? Kau mau ikut aku kerja? Apa itu kerja? Artinya aku bekerja untuk orang, dan mereka memberiku uang. Tidak boleh. Bagaimana bisa kau jadi pelayan orang lain? Aduh, kalau tidak kerja, apa kau mau menafkahiku? Bisa Dari mana kau dapat uang? keluarga Xie dulu. Keturunan bangsawan. Pergilah gali kuburan mereka. Ada banyak emas dan perak di sana. Lebih baik aku jadi pelayan saja. Wah, bukankah ini nona muda Jiang kita? Kenapa masih mau datang bekerja? Oh, benar. Pasti karena pertunanganmu dibatalkan keluarga Xie. Benar saja, ayam biasa selamanya tidak akan bisa jadi burung phoenix. Berikan padaku sebelum pulang. Ini bukan pekerjaanku. Kalau begitu jangan lakukan. Bos menyuruhku memberitahumu gaji bulan ini hangus. Malas meladeni kalian. Tolonglah nenek moyang. Aku mohon, apa kau tidak lihat aku sibuk? Jangan ganggu aku lagi. Kenapa? Sekarang semua orang tahu. Kau bukan lagi tunangan Xie Yunting. Jadi mereka mulai merundungmu? Ini bukan perundungan. Ini namanya menjilat yang di atas, menindas yang di bawah. Dunia kerja memang begini. Percuma bicara padamu. Kau takkan mengerti. Kau itu hantu. Mana paham urusan. Kami orang yang masih hidup. Leluhur, Anda muncul tiba-tiba. Ada perlu apa dengan saya? Aku sudah berubah pikiran. Keluarga Xie akan lanjut menikah dengan Jiang Shuiyan. Apa? Tapi orang yang akan menikah harus diganti. Siapa? Aku. Apa-apaan ini? Sejak kapan aku jadi tunanganmu? Sekarang kau sudah tahu. Kau hantu dan aku manusia. Apa aku harus memeluk papan namamu dan mengenalkanmu pada orang bahwa kau adalah tunanganku? Lagi pula aku bahkan belum pernah benar-benar merasakan pacaran. Aku tidak mau nikah arwah denganmu. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan memakai identitas keluarga Xie untuk menemanimu hadir. Lagi pula kau sudah berjanji membantuku mencari abu jenazah. Aku dengar orang zaman sekarang pakai ini. Ini adalah mahar. Aku tidak mau uang keluarga Xie. Ini adalah uangku. Aku tetap tidak mau. Apa kau benar-benar menggali kuburanmu? Ini pemberian dari Xie Peizi. Aku bahkan belum menemukan abu jenazah. Mana mungkin punya kuburan sendiri? Tenang saja saat kau menemukannya. Aku pasti akan menyiapkan pemakaman terbaik di sini. Jika kau tidak keberatan, aku akan membakar uang kertas tiap tahun. Kalau begitu sudah janji ya. Kau harus ingat, datang bakar uang kertas tiap tahun. Tenang saja leluhur agung. Ya ampun. 2 hari lalu bilang mau putus hubungan dengan keluarga Xie. Hari ini malah datang tanpa malu. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Dan lihat apa ini. Apa ini? Mulai sekarang kau adalah juniorku. Ingatlah saat bertemu denganku. Bersujud dan beri hormat ya. Kau dan hantu itu. Jika aku melakukan apa yang kau katakan, mulai sekarang dan seterusnya, aku takkan pernah melihat mereka lagi. Tentu saja. Baiklah, Sangat terburu-buru memanggilku ke sini. Sungguh menyebalkan. aku sudah menemukan cara untuk melawan Jiang Shuiyan dan hantu itu. Sudah kuduga, Yunting kita memang yang terhebat. Cepat beritahu aku. Aku ingin membuat wanita rendah itu berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Ayo minum dulu, minum dulu. Cepat katakan, Caranya adalah, itu dirimu. apa maksudmu? Kau Kau bilang akan membantuku merebut posisi kepala keluarga. Apa itu benar? Darah wanita sangat cocok untuk kekuatanku. Tenang saja menukar seorang wanita dengan kepala keluarga. Sangat menguntungkan. Hahaha, baiklah. Tunggu sebentar. Ada apa? Seseorang menyentuh papan arwahku. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali.
Sueyan, kau ada di sini? Apa kau melihat leluhur perjamuan akan segera dimulai? Aku tidak bisa menemukannya. Dia baru saja pergi karena urusan mendesak. Jangan khawatir, aku akan mencarinya. Baiklah, maaf merepotkanmu. Yanxi, sudah kuduga itu kau. Xie Zhechuan, lama tidak bertemu. Kelemahan Raja Hantu, konon adalah papan arwahnya. Selama papan arwah dikendalikan, jiwanya bisa tertahan. Dulu aku tidak tahu, sepertinya itu benar. Di dalam papan arwahku ada persembahan keluarga. Xie berusia 100 tahun. Kau pikir kau bisa menghancurkannya? Oh. Xie Yunting menyerahkan wanitanya untuk kuhisap darahnya. Xie Zhechuan, aku sangat suka melihat Raja Hantu berlutut di hadapanku. Xie Zhechuan, sudah 500 tahun, akhirnya aku memilikimu dalam genggamanku. Lihat saja setelah aku menghabisimu, aku akan mencari Jiang Sueyanmu itu. Menolak masuk siklus. Wanita yang kau lindungi mati-matian, aku ingin kau melihat sendiri, melihat bagaimana dia sedikit demi sedikit mati di depanmu, lalu aku juga akan... Yanxi kau. Kau lagi. Sudah kubilang, penjahat mati banyak cakap. Aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Kau pikir sekarang masih bisa melukaiku? Datang tepat waktu, Xie Zhechuan. Lihatlah dia mati di depanmu. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Dia menyerap dari papan arwah. Persembahan berusia 100 tahun. Gila bahkan persembahan itu dikorbankan. Berani menyentuhnya. Cari mati. Jiang Sueyan ada di tanganku. Jika kau berani menyentuhku, akan kubuat dia sangat menderita. Beraninya kau. Sueyan. Sueyan, kau baik-baik saja. Xie Zhechuan, demi seorang wanita, kau bahkan membuang persembahan itu. Aku harus membuatnya mati di depanmu. Ternyata sudah lama sekali. Apa sudah mati? Kalian ternyata belum mati. Apa yang kau lakukan? Masih ingin menyakitinya. Hari ini aku takkan melepaskanmu. Tolong. Zhechuan jangan. Zhechuan jika kau terus begini, dia akan mati. Aku kan berdiri di sini sekarang. Tolong. Dengarkan aku, cepat berhenti. Bukankah kau ingin menitis? Kau tidak boleh membunuh sekarang. Maafkan aku karena gagal melindungimu. Tidak apa-apa, kau menyelamatkanku. Paman Xie menunggu di halaman. Mari kita ke sana sekarang. Pesta ini akan segera dimulai, kenapa mereka belum kembali juga? Udahlah, jangan tunggu lagi, mulai saja. Hadirin sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya telah membuat kalian menunggu lama. Hari ini, keluarga Xie mengundang kalian, terutama untuk mengumumkan satu hal. Umumkanlah siapa kepala keluarga yang asli. Saya, Xie Peizi di sini, dengan bangga mengumumkan bahwa orang ini adalah kepala keluarga baru kami. Ada satu hal lagi untuk diumumkan. Wanita ini mulai sekarang adalah tunangan saya. Hari ini aku resmi beri mahar. Maharnya 1 miliar. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu menolaknya? Ambil ini. Dan juga, jangan jadi pelayan orang lain. Mulai sekarang. Jiang Sueyan. Jiang Sueyan. Jiang Sueyan. Katakan apa aku lebih cantik? Aku lebih cantik darinya. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Dia sepertinya oleh Yanxi telah dihisap darahnya. Pengawal, cepat bawa wanita gila ini pergi dari sini. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Bukankah jika ikut caramu, pasti tidak akan gagal, ha? Xie Zhechuan ternyata demi wanita itu melakukan hal sejauh itu. Di papan arwahnya ada persembahan dari keturunan keluarga Xie. Meski kelak arwahnya musnah, itu bisa menyelamatkannya. Tak disangka dia menghancurkannya. Lalu sekarang bagaimana? Mana posisi kepala keluarga itu? Tenang saja, aku punya cara lain. Kalau begitu, selamat ulang tahun untuk diriku sendiri. Selamat ulang tahun untuk Yan-Yan kami. Yan-Yan, mulai sekarang Mama tidak bisa menjagamu lagi. Kamu harus jaga dirimu baik-baik.
Mungkin akulah yang membunuh mamamu. Jangan. Bunuh dia. Maka anak di dalam perutnya tidak akan bisa menitis lahir, Xie Zhechuan. Kamu pasti sangat menderita kan? Bukankah kamu ingin melindunginya? Sekali ini, aku akan buat dia tak bisa bangkit lagi. Dengan begitu, arwah musnah selamanya. Aku akan pastikan kamu merasakan penderitaan semacam ini. Jangan. Bagaimana keadaanmu? Aku mohon. Selamatkan aku. Anakku. Tenanglah. Yuan, Siap. pinjamkan ilmumu padaku. Jenderal, apa Anda ingin? Minta umur pada langit. Jenderal, ini akan merusak ilmu Anda yang besar. Anda pasti akan jatuh dalam waktu lama. Aku tahu. Aku hanya tanya, bersediakah membantuku? Bisa bersama Jenderal. Adalah bagi Yuan berkah yang terbesar. Pernahkah terpikir konsekuensinya? Meski arwah musnah, apa yang perlu ditakuti? Jenderal, bawahanmu ini tidak berguna. Kau sudah berusaha. Tak disangka. Dengan kekuatan kita berdua, hanya bisa memperpanjang hidupnya 10 tahun. Setelah 10 tahun, apa yang akan kau lakukan? Sepuluh tahun kemudian, apa yang akan kau lakukan? Kau belum buat permohonan. Aku tak percaya itu. Dulu aku sering berharap ingin mama dan papa selalu menemaniku. Tapi tak lama kemudian, mereka kecelakaan. Sejak itu aku berhenti. Maafkan aku ya, Apa katamu? bukan apa-apa. Coba saja buat permohonan. Ingat aku ini raja hantu. Siapa tahu bisa terkabul. Aku ingin jadi orang terkaya. Ingin kaki jenjang dan dada besar. Dan bunga mekar di gunung. Dua yang pertama agak sulit. Apa maksudmu? Apa punya dada besar lebih sulit dari jadi kaya? Maksudku, yang terakhir bisa. Ternyata permohonan bisa nyata. Apa katamu? Bukan apa-apa. Aku cuma ingin dada besar. Kenapa sulit sekali? Memang sulit. Apa maksudmu? Tidak sulit, tidak sulit. Bukankah kau raja hantu? Kau bisa segalanya kan? Leluhur, semua ini adalah properti keluarga Xie. Tulisan apa ini? Aku mengerti, pergilah. Baik. Kenapa kau kemari? Apa ada temuan? Kami sedang melacak jejak Yanxi. Menemukan auranya muncul di tempat Nyonya bekerja. Apa? Tadi melihat mobil. Kenapa kau tidak menghindar? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Seolah ada yang menarik jiwaku untuk terus melangkah. Kenapa auranya begitu lemah? Bukankah sudah kubilang, kamu tidak boleh bekerja? Tapi aku tidak bisa diam saja di rumah. Kalau begitu, bagaimana jika kamu jadi sekretarisku? Apa itu sebutan kalian sekarang? Kenapa? Karena dokumen yang mereka berikan ada yang tidak kupahami. Jika kamu di sisiku, aku juga bisa melindungimu. Sebenarnya aku tidak butuh perlindunganmu. Asal kamu tahu, nenekku adalah seorang master surgawi. Kurasa aku sedikit banyak mewarisi bakatnya. Kalau tidak, mana mungkin sekali pukul aku bisa menjatuhkan orang itu. Tapi dia tidak akan datang lagi kan? Menurutmu, dia sudah menggangguku selama 500 tahun. Tidak ada habisnya. Apa tidak ada cara yang bagus untuk melenyapkannya selamanya? Ada. Temukan abu jenazahku, maka aku bisa memulihkan energi dewa. Aku sudah berjanji padamu untuk mencarinya bersama. Lagi pula kita lebih kuat bersama. Setelah menemukannya, kita bisa melenyapkannya.
Tapi kapan aku mulai bekerja? Jangan pikirkan hal itu dulu. Yang terpenting sekarang adalah kamu istirahat dengan baik. Jenderal, Dia pasti di sekitar kantor. Pernah kena santet. Cari sumbernya. Dan hancurkan itu. baik. Aku sudah lakukan maumu. Sudah sekian lama berlalu, tapi tidak ada yang terjadi. Kau tidak sedang mempermainkanku kan? Rencana kali ini pasti tidak akan gagal. Pasti-pasti, kau sudah bilang 2 kali sialan. Dia ternyata menghancurkan formasiku. Hei, kau tidak apa-apa. Berdarah. Hei, jangan mati di sini. Rumahku ini ada di CBD. Kalau kau mati di sini, rumahku akan turun harga. Diam. Dia menghancurkan formasiku, membuatku terkena bumerang. Sekarang bagaimana? Cepat cari beberapa wanita dengan yin murni ke sini. Baik-baik, tunggu saja. Aku tidak pandai berhitung. Kau, kemarilah lihat. Aku juga tidak bisa. Aku kan bukan akuntan. Aku paling hanya bisa membantumu mencari salah ketik. Kau bisa. Dulu kau yang melakukannya. Apa yang kau katakan? Kataku aku jarang menangani ini. Lalu siapa yang membantumu sebelumnya? Nyonyaku. Dulu aku sibuk dengan militer. Hal-hal ini, semuanya diserahkan padanya. Kau sudah punya nyonya. Ya, Lalu, hubungan kalian berdua pasti sangat baik kan? sangat baik. Nyonyaku, cantik, dan cakap adalah wanita terbaik di seluruh dunia. Kalau kau bilang aku tunanganmu, apa kau tidak takut dia cemburu? Dia sudah menitis dan lahir lagi. Kembali ke dalam siklus. Jika dia bisa lahir lagi, kenapa kau tidak bisa? Apa kau melakukan kesalahan? Sudah terlalu lama. Aku tidak ingat lagi. Kau juga bisa mencarinya. Kalian berdua sangat mencintai. Mungkin saja. Mungkin dia masih menunggumu. Tapi bukankah kau bilang, diganggu orang dari masa lalu? Akan terasa sangat lancang. Aku adalah aku dan dia adalah dia. Bagaimana pikiran kami bisa sama? Apa kau ingin aku mencarinya? Urusan kalian berdua, apa hubungannya denganku? Jika kau tidak mau, maka aku tidak akan pergi. Tentu saja aku tidak mau. Maksudku adalah, jika kau pergi mencarinya, semua pekerjaanmu jadi milikku. Aku tidak mau melakukannya. Pergilah, cari nyonya milikmu itu. Aku mau pulang kerja, sampai jumpa. Bulan ini ada kasus hilang. Banyak orang wanita muda, pihak kepolisian sedang menyelidiki. Kenapa jalan ini terasa aneh sekali hari ini? Biasanya tidak begini, keamanannya sangat baik. Benarkah? Sudah berapa kali ku bilang padamu, buatlah suara saat kau berjalan. Kenapa kau berjalan tanpa suara? Ya, aku ini hantu. Kulihat kau berjalan terburu-buru. Ada masalah apa? Tidak ada apa-apa. Kenapa sejak sore hari ini, aku merasa suasana hatimu buruk? Bukan apa-apa, aku mau pulang, sudah tengah malam begini. Kau mengikutiku malah membuatku takut. Jelas-jelas kau sudah punya nyonya, tapi masih main perempuan di luar. Kupukul kau sampai mati. Aku tidak mau bicara lagi. Aku tidak pernah main perempuan. Di hatiku hanya ada dirimu saja. Jenderal, setelah penyelidikan kami, abu jenazah Anda mungkin ada di kediaman leluhur keluarga Xie. Ternyata di kediaman leluhur keluarga Xie. Jadi kalian mengincar kediaman leluhurku, aku beritahu ya, ayahku takkan pernah setuju. Dia akan setuju. Kau, Nyonya, Aku bukan nyonya. Kalau tidak ada apa-apa, aku pulang dulu ya. Biar ku antar kau pulang. Tidak usah. Aku sudah ada janji. sepertinya Nyonya Jenderal sedang cemburu. Tak perlu kau beritahu. Xueyan.
Kau minum sebanyak ini. Apa kau baru putus cinta? Bukan, katakan padaku. Jika menyukai pria berkeluarga, apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin, Xueyan. Kau menyukai pria beristri. Kau tidak jadi selingkuhan kan? Bukan begitu. Hanya saja istrinya sudah lama meninggal dunia, tapi dia tak bisa melupakannya. Karena sainganmu sudah tidak ada, kejarlah dia. Pengecut bukan gayamu. Ayo. Lewat sini. Lewat sini. Tang Tang. Tang Tang. Xie Yunting. Kalian saling kenal? Xueyan, biar aku perkenalkan, ini adalah pacarku, Xie Yunting. Tang Tang sekarang adalah pacarku. Kami berdua cinta pandangan pertama. Aku baru menyadari sekarang betapa konyolnya diriku yang dulu. Mulai sekarang dan seterusnya. Tang Tang, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Aduh. Jangan bicara begitu di depan orang banyak. Kalau begitu kami pergi dulu. Pergi. Dah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Minumlah lebih banyak. Xueyan, Kenapa kamu ke sini? Aku mau minum. aku harus bersiap pergi sebentar. Selama waktu ini, jangan lepaskan liontin giokmu. Kamu mau pergi kemana? Aku sudah menemukan abu jenazahku. Apakah itu berarti kamu akan menitis? Tidak perlu lagi menghantuimu. Bisakah kamu tidak pergi? Bisakah kamu tidak menitis? Bukankah kamu yang ingin aku menitis? Aku menyesal, Xie Zechuan. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon padamu. Maafkan aku. Kenapa kamu minta maaf? Jelas-jelas sejak awal, kamu yang mengejarku duluan. Aku tidak mau giok sialan ini. Aku ingin kamu menemaniku selamanya. Kamu sedang mabuk. Aku tidak mabuk. Anak pintar, tidurlah satu kali tidur. Jangan cari dia lagi ya. Mungkin saja, mungkin dia sudah menikah dengan orang lain. Kamu bilang akulah tunanganmu. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Bagaimana bisa kamu membuangku? Bodoh. Kenapa cemburu pada dirimu sendiri? Kenapa kamu ada di sini? Kamu adalah tunanganku. Kenapa aku tidak boleh di sini? Tapi aku ingat jelas semalam. Aku minum alkohol bersama Tang Li. Kamu sudah mabuk sampai tidak sadar. Sebagai tunanganmu, tentu saja aku harus mengantarmu pulang. Apa aku mengatakan hal yang aneh? Tidak, kamu langsung tidur setelah sampai rumah. Hanya saja kamu terus memegang tanganku dan tidak membiarkanku pergi. Kamu itu hantu. Jika kamu memang ingin pergi, mana mungkin aku bisa menahanmu? Baiklah itu, karena aku tidak ingin pergi. Karena aku ingin menemanimu lebih lama. Oh iya, apa semalam kamu pernah bilang padaku bahwa kamu ingin pergi ke suatu tempat? Tidak, kamu pasti salah dengar. Maka berjanjilah padaku. Jika suatu hari kamu benar-benar pergi, kamu harus memberitahu aku sebelumnya. Lagi pula kita... Baik, aku berjanji padamu. Hei, Xiao. Apa Tang Li belum datang hari ini? Belum datang. Aneh sekali. Sudah selama ini dia belum datang. Tidak, aku harus segera mengingatkannya. Xie Yunting itu bukanlah orang yang baik. Xiao. Apa Tang Li belum datang kerja hari ini? Belum. Dia sudah tidak datang 3 hari. 3 hari. Sejak pertemuan terakhir kita, dia tidak pernah datang lagi. Iya, teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Tolong aku, Tang Li, tolong aku. Kenapa kau tidak datang menolongku? Xueyan, kau tidak apa-apa. Tang Li, aku baru saja bermimpi. Bermimpi Tang Li minta tolong padaku. Tunggu, kenapa kau ada di rumahku lagi? Sebenarnya aku selalu ada di rumahmu. Ah, Jika aku muncul dalam wujud fisik siang hari, energinya akan terkuras banyak. Jadi saat malam hari,
aku akan beristirahat di dalam Leontin Giok. Tadi aku merasa kau mimpi buruk, jadi aku keluar. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Jika aku memberitahumu lebih awal, kau pasti tidak mau Leontin ini lagi. Aduh, jangan bahas itu dulu. Tangli. Dia dalam bahaya. Halo, Tangli. Shueyan, tolong aku. Jadi sebelumnya, setelah Tang Li dan Xie Yunting pergi, mereka menghilang sampai kamu baru saja menghubunginya. Yuan, Lain kali, bisakah kamu muncul dengan cara lain, seperti mengetuk pintu atau semacamnya? Pernah bertemu Nyonya? bukankah aku menyuruhmu mengawasi Xie Yunting? Apa yang dia lakukan belakangan ini? Aku terus mengikuti Xie Yunting. Di kamarnya ada santet yang sama seperti sebelumnya. Sebelumnya, Waktu itu di tempat Nyonya, apa tenggorokanmu tidak enak? Apa hantu juga bisa masuk angin? aku terus mengikuti Xie Yunting. Belakangan ini dia sering membawa beberapa gadis pulang. Pernahkah dia membawa gadis ini? Ada. Setelah Xie Yunting membawa mereka tidak pernah keluar lagi. Bukankah pria zaman sekarang sudah tidak boleh punya selir lagi? Bulan ini berturut-turut banyak orang gadis muda menghilang, pihak kepolisian sedang menyelidiki. Selir, apa maksudmu? Gadis-gadis ini menghilang. Lalu apakah dia pernah membawa gadis-gadis ini pulang? Benar mereka. Biar kulihat. Gadis-gadis ini. 8 karakter. Mereka semua Yen. Apa? Sepertinya ini ulah Yanxi. Ini menunjukkan kejadian sebelumnya memberi pukulan besar bagi Yanxi. Jadi mereka, Jadi gadis-gadis itu? sepertinya nasib mereka buruk. Sialan, ayo kita beri dia pelajaran sekarang. Pesona Nyonya masih sama seperti dulu. Xie Yunting, keluar kau. Di mana Tang Li? Apa yang kalian lakukan di sini? Hah? Apa yang kalian lakukan di sini? Di mana Tang Li? Kalian masuk tanpa izin. Hati-hati. Aku akan lapor polisi. Bagus, lapor saja, biar polisi datang dan menggeledah semuanya untuk melihat apa yang kau sembunyikan. Sebenarnya apa mau kalian? Tang Li dan gadis-gadis yang menghilang itu sebenarnya ada di mana? Aku tidak tahu apa maksudmu. Kau bilang aku yang membawanya. Mana buktinya? Hei, aku sudah memeriksanya tadi. Tidak ada yang aneh. Dia berani membiarkan kita masuk. Itu artinya kita tidak akan menemukan apapun. Tapi Yuan melihat ponsel Tang Li. Jiang Shueyan, aku belum mencarimu, tapi kau malah datang sendiri. Baiklah, meski hari ini aku tak menemukannya, aku akan tetap menghajarnya. Tunggu apa lagi? Selamatkan aku. Xie Zechuan. Kau bilang padaku sebelumnya, jika aku membantumu menyelesaikan ini, kau akan membantumu merebut posisi kepala keluarga. Sampah. Bagaimana keluarga Xie bisa punya orang sepertimu? Xie Zechuan, waktunya hampir tiba. Kembali kau ke sini. Hei, kenapa kau pergi? Di mana Tang Li? Tang Li, dia sudah dihisap olehnya. Apa? Apa yang kau lakukan? Kau tak bisa menangkapku. Aku dijebak. Aku Tuan Muda Hai Cheng. Kita terlambat selangkah. Tang Li. Maaf, ini bukan salahmu. Bukankah kau Raja Hantu? Bukankah kau sangat hebat? Kenapa kau tak bisa membalaskan dendam Tang Li? Jenderal, dia. Diam. Maafkan aku. Kebencian antara kau dan Yanxi, kenapa harus melibatkan? Begitu banyak orang tak bersalah, kau adalah Raja Hantu, tapi aku hanyalah manusia biasa. Aku tak ingin banyak orang mati karena diriku. Jika suatu hari aku yang terluka, apakah kau akan tetap sedingin ini? Tidak akan. Hanya karena gadis-gadis itu memiliki elemen yin. Apakah mereka pantas mati? Yan, maksudku adalah aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa alasan yang jelas. Benda ini memang bisa melindungiku, tapi jika harganya adalah mengorbankan begitu banyak orang tanpa alasan yang jelas, maka aku lebih baik tidak punya. Maafkan aku. Kau bilang maaf, apa mereka bisa hidup kembali? Selama waktu ini aku akan pergi ke kediaman leluhur keluarga Xie. Tolong jaga dia baik-baik untukku. Baik. Tak kusangka luka yang kuberikan ternyata begitu besar baginya. Shueyan, selamatkan aku. Aku terjebak di sini. Setelah 7 hari, arwahku akan musnah. Apa maksudnya terjebak? Halo Paman Xie. Baik, aku akan segera ke sana.
Paman Xie, kejadian yang menimpa Yunting, kami juga tidak menyangka. Jangan terlalu menyalahkan diri. Sueyan, Yunting adalah satu-satunya penerus keluarga Xie. Jika terjadi sesuatu padanya, keluarga Xie kami akan terputus keturunannya. Keluarga Xie kami, keturunannya selalu sedikit, berpuluh-puluh generasi tunggal, baru sampai ke saat ini. Tapi Paman Xie, Yunting melakukan pembunuhan. Tidak bisa. Aku tak bisa biarkan keluarga Xie berakhir di tanganku. Bagaimana aku harus hadapi para leluhur nanti? Paman Xie, Xie Zechuan akan memaafkanmu. Kemarin di depan papan arwahnya, aku berlutut semalam, tapi dia tak mau bantu Yunting. Nah, bisakah kau bantu Paman? Aku tahu ini salah sendiri, tapi Paman hanya punya dia. Ya, satu-satunya putraku. Paman mohon padamu. Paman jangan emosi dulu. Bicaralah pelan-pelan. Tak peduli Yunting bisa selamat atau tidak, asalkan bisa bertemu leluhur sekali saja, aku akan merasa tenang. Baiklah, aku berjanji padamu. Xie Zechuan. Xie Zechuan. Xie Zechuan. Aneh. Biasanya dia langsung muncul. Apa mungkin kemarin ucapanku terlalu kasar? Sehari penuh sudah. Xie Zechuan tidak muncul juga. Apa dia benar-benar menghilang? Apa maksud Tang Li soal terjebak? Apa aku harus menemukannya dalam 7 hari? Tapi Xie Zechuan tidak ada. Di mana aku harus mencarinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Leluhur Agung, tolong tunjukkan keajaibanmu. Leluhur Agung, tolong tunjukkan keajaibanmu. Dia tidak akan muncul. Dia sudah lama meninggalkan keluarga Xie kalian. Ini semua salahmu. Jika kau tidak mengajariku cara curi nasib itu, hal ini tidak akan terjadi. Arwah yang sudah mati bertahun-tahun masih saja mengganggu keturunannya, membuat rumah tidak tenang. Apa dia benar-benar layak kau hormati? Kau. Karena dialah, keluarga Xie kalian hanya bisa bertahan selama ini. Menghabiskan hoki keluarga Xie kalian. Apa katamu? Tanpa dia, keluarga Xie kalian tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Omong kosong, keluarga Xie kami selalu dilindungi oleh leluhur hingga bisa seperti sekarang. Keluarga Xie hampir hancur, dan putra tunggalmu masih dikurung sekarang. Jika dia melindungimu, mengapa dia tidak keluar membantumu? Malah membiarkan tulang tuamu ini berlutut di sini berhari-hari. Aku punya sebuah cara. Bisa membuatnya lahir lagi. Agar keluarga Xie kalian kembali ke jalan yang benar. Cara apa? Alasan dia tidak mau lahir lagi, karena dia punya obsesi. Selesaikan obsesinya itu, maka dia akan lahir lagi. Lalu bagaimana caranya? Aku hanya butuh kediaman leluhur keluarga Xie kalian. Dan satu orang lagi. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Jika Xie Zechuan tidak membantuku, aku akan mencarinya sendiri. Siapa itu? Bagaimana kau bisa masuk? Aku hanya melihat pintunya tidak tertutup rapat, jadi aku menyelinap masuk. Gadis kecil, apa kau tahu ini adalah TKP? Seseorang telah meninggal di sini, kami yang berpatroli di sini merasa tempat ini sangat mengerikan. Kau cukup berani juga ya? Aku hanya penasaran. Kakak Satpam, apakah ada sesuatu yang terjadi? Hal-hal yang aneh belakangan ini. Aneh, seperti membakar dupa untuk jenazah dan bersujud. Apa itu termasuk? Ya, tentu saja. Apa? Ada hal lainnya? Anehnya, ku dengar ada beberapa gadis yang mati, lalu saat mereka meninggal, mereka menolak untuk dikubur, lalu terjadi masalah saat pemakaman, dan juga pihak keluarga sengaja mengundang seorang dukun, lalu dia bilang bahwa arwah mereka telah disembunyikan. Apa? Oh, benar juga, aku juga mendengar saat beberapa gadis itu dikubur, jari-jari mereka semua menunjuk ke arah yang sama. Ke arah mana? Ke arah timur. Di sana ada sebuah keluarga kaya yang sangat misterius. Kediaman leluhur keluarga Xie berada di arah itu dulu. Terima kasih ya, kakak ganteng. Aku pergi dulu karena ada urusan. Inilah kediaman leluhur keluarga Xie. Menurut orang keluarga Xie, tak seharusnya membiarkannya menjadi sebobrok ini.
Tolong aku, selamatkan aku dari sini. Akhirnya, aku menunggumu. Xie Zhechuan, apa kau belum keluar? Aku tahu kau ada di sini. Jangan sembunyi, keluarlah. Xie Zhechuan, apa kau ingin kejadian 500 tahun yang lalu terulang sekali lagi? 500 tahun yang lalu apa maksudmu? Seperti 500 tahun yang lalu, membiarkanmu di depannya mati sekali lagi? Apa? Yanxi, lepaskan dia. Ini urusan antara kita berdua. Berikan abu jenazahmu padaku, maka aku takkan membunuhnya. Kenapa abu jenazahmu ada di kediaman leluhur keluarga Xie? Kenapa kau pergi begitu saja? Tanpa sepatah kata pun, apa kau tahu kalau aku sudah mencarimu sangat lama? Maafkan aku. Aku pikir kau masih marah padaku. Aku memang marah padamu. Aku masih belum memaafkanmu. Kenapa kau harus kembali? Dasar bodoh. Apapun yang terjadi, hari ini takkan ada yang bisa melukaimu. Cukup, apa kalian tidak menganggapku ada... Demi membunuhku, kau benar-benar berusaha keras ya. Yan, pegang mutiara ini. Baik-baik, larilah ke belakang. Jangan pernah menoleh. Lalu bagaimana denganmu? Jangan pedulikan aku. Mutiara ini lebih dari apapun. Sangat penting. Kau harus menjaganya baik-baik. Kau pikir dia bisa pergi hari ini? Selama ada aku. Bagaimana menurutmu? Selama 500 tahun terakhir, aku selalu menunggu hari ini. Hari ini adalah saatnya kita menyelesaikan dendam ini. Yanxi, kau membawa petaka di dunia manusia. Hari ini aku akan membuat arwahmu musnah. Yan, pegang mutiaranya. Selama 500 tahun terakhir, hari kematianmu telah tiba. Yanxi, tahukah kamu, meski kau membunuhku, formasi ini akan membuat arwahmu sendiri musnah. Selama bisa membunuhmu, apapun harganya, aku akan meladenimu. 500 tahun yang lalu aku bisa menekanmu. 500 tahun kemudian aku pun bisa... Tidakkah kau merasa aura di sini? Terasa sedikit familiar. Inilah kota Xiangshan yang dulu. Selama 500 tahun terakhir, di setiap sudut kota ini, aku telah memasang formasi. Demi hari ini, amarah ratusan ribu arwah penasaran, apakah kau yang sekarang sanggup menekannya? Lebih baik serahkan abu jenazahnya. Atau tidak? Apa maksud perkataannya? Apa itu ratusan ribu arwah? Xie Zhechuan, di mana abu jenazahmu? Katakan padaku sekarang. Dia tidak memberitahumu apapun. Mungkin karena dia takut. 500 tahun yang lalu, ratusan ribu rakyat kota Xiangshan, semuanya mati karena dia. Bahkan dirimu yang dulu juga mati karena ulahnya. Xie Zhechuan. Aku tak percaya ucapannya. Sadarlah. Cepatlah sadar kembali. Setelah aku keluar, akan kuceritakan semuanya. Permata tadi itu, letakkan di dadamu. Itu akan melindungimu. Lalu bagaimana denganmu? Bagaimana aku membantumu? Saat aku ada kesempatan, aku akan membebaskanmu. Yuan akan menunggumu di luar. Saat aku sudah keluar, aku akan menceritakan semuanya. Jangan ingkar janji. Jika kau berani ingkar, aku tidak akan melepaskanmu meski jadi hantu. Yanxi, abu jenazahku, tak bisa buatmu hidup abadi. Ratusan ribu arwah kota Xiangshan akan aku tangani sendiri. Dendam di antara kita. Mari selesaikan hari ini. Rasakan suara alam baka. Kau menyerap semua amarah arwah penasaran ini. Apa kau tak takut arwah musnah? Aku sudah lama bersiap untuk hari ini. Kekuatanmu sudah pulih semua. Sudah cukup. Xie Zhechuan, aku membawa manik-maniknya. Cepat masuklah. Masuklah dan istirahat sebentar. Cuayan, Kenapa kamu jadi begini? Cepatlah masuk. sekarang aku bahkan tak punya energi dewa untuk masuk. Aku takkan bisa mengganggumu lagi. Kamu seharusnya merasa senang. Aku tidak senang. Aku sama sekali tidak senang. Kamu membohongiku lagi. Kamu sudah janji akan menceritakan semua kebenarannya. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah kamu baik-baik saja. Aku tidak mau. Bukankah kamu Raja Hantu? Bukankah kamu sangat hebat? Aku tak mau sesuatu terjadi padamu. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kamu belum menceritakan semuanya. Kamu tidak boleh pergi. Maafkan aku. Aku ingkar janji lagi. Hanya saja sekali ini. Aku berhasil melindungimu. Xie Zhechuan, apa kita sudah kenal di kehidupan lalu? Itu adalah hal dari kehidupan lalu. Tak perlu terobsesi lagi. Aku hanya ingin kamu di satu masa hidup ini bisa hidup dengan baik. Aku tidak mau. Kau janji takkan meninggalkanku. Kenapa sekarang kau pergi begitu saja? Yan,
Aku baru saja memusnahkan Yanxi. Kekuatanku telah meredakan dendam arwah penasaran. Sekarang arwah tidak musnah, masih bisa melihatmu sekali lagi. Aku sudah sangat puas. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Xie Zhechuan, di mana wakil jenderalmu? Di mana wakil jenderalmu Yuan? Dia pasti punya cara menyelamatkanmu. Benar kan? Pasti bisa. Yan, kekuatannya sudah dipinjamkan semua padaku untuk memusnahkan Yanxi. Sekarang dia mungkin tak bisa menjaga wujud fisiknya. Yan, arwah itu mati karena aku. Semua ini sudah seharusnya aku lakukan. Bukan kau yang melakukannya. Aku tak percaya kau. Orang seperti itu. Jenderal sudah baik-baik saja sekarang, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Aku akan mencari cara menyelamatkannya. Nenekku adalah seorang master surgawi yang hebat. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan Xie Zhechuan. Apakah di kehidupan sebelumnya Anda adalah seorang jenderal hebat? Benar, saat jenderal masih hidup, beliau adalah panglima di sini. Lalu bagaimana dengan ratusan ribu arwah penasaran di kota Xiangshan? Jenderal demi melindungi tempat ini. Ratusan ribu rakyat di sini adalah pahlawan yang gugur. Beliau bertahan hingga akhir. Setelah jenderal wafat, abu jenazahnya dipuja rakyat, bahkan tetap di sini menekan arwah, membuat jenderal tak bisa lahir lagi dan harus menderita setiap saat rasa sakit akibat bumerang. Tapi jenderal tak pernah mengeluh. Bahkan beliau juga. Dia tidak pernah mengatakan ini padaku. Jenderal tidak ingin Anda khawatir. Lalu, apakah kematianku dulu juga ada hubungannya dengan dia? Jenderal melarang saya bicara. Anda pernah mengatakan tak ingin terikat karma masa lalu. Jadi, saya diam. Itu hanya ucapan asalku saja. Tak kusangka dia begitu teguh. Bisakah kau beritahu aku sekarang? Mungkin saat jenderal sudah bangun, Anda bisa bertanya langsung padanya. Waktu kecil bersama mama, datang berkunjung sekali. Setelah itu, tak pernah lagi. Bahkan saat papa mama meninggal, nenek pun tidak pernah muncul. Entah nenek masih kenal aku. Sudah kubilang sejak lama, Xueyan punya nasib lemah, mudah memancing hal-hal yang tidak bersih itu. Karena kamu tidak mau mewarisi tradisi keluarga kita. Lebih baik biarkan Xueyan bersamaku, biar dia yang mewarisinya. Aduh Ma, zaman sudah berubah. Tidak laku lagi takhayul kuno milikmu itu. Dulu saat Xueyan lahir, kamu bersikeras menuntut agar Xueyan pakai margamu. Suamiku pada saat itu sebenarnya sudah tidak setuju. Kami sudah turuti maumu, jadi jangan buat ulah aneh lagi. Aku lakukan ini demi kalian. Karena kalian begitu jijik padaku. Maka jangan temui aku lagi. Jangan anggap aku ibu kandungmu. Pergi. Xueyan, ayo kita pergi. Ibu macam apa dia ini? Tiap hari cuma tahayul. Saat putrinya menikah, cucunya lahir ke dunia. Dia tidak peduli sama sekali. Kamu... Nenek punya sifat aneh, tidak tahu jika langsung menemuinya. Apakah dia akan marah? Permisi, halo. Apa Anda tahu bibi keempat Jiang di mana? Maksudmu adalah si nenek tua bangka di ujung desa? Untuk apa mencarinya? Aduh, dia itu nenekku. Aku mencarinya ada urusan. Sepertinya kamu tidak kenal tempat ini. Bagaimana kalau kuantar saja? Wajahmu terasa asing bagi saya. Sepertinya jarang kesini ya? Ya, pernah kesini sekali waktu kecil. Setelah itu, tidak pernah lagi. Pantas saja kulitmu begitu halus. Pasti orang kota ya? Aneh, seingatku. Di dekat rumah nenek tidak ada hutan sama sekali. Ada apa? Ada apa? Kamu sedang bicara dengan siapa? Apa kamu melihat seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun? Kamu salah lihat mungkin? Ayo cepat jalan. Jangan pergi. Kamu mau jalan atau tidak? Orang kota waspadanya tinggi juga ya. Lagi pula di sini sepi. Aku akan membereskanmu di sini. Aku sangat hafal daerah ini. Lihat saja mau lari kemana. Kau ini manusia atau hantu? Kenapa selalu muncul tiba-tiba? Namaku Liu, orang tuaku sudah tiada. Aku mati 10 tahun yang lalu. Sudah mati 10 tahun. Kau dicekik sampai mati. Bukan, kau mati karena tenggelam. Wang Er yang membunuhmu kan? Ternyata kau mencarikanku tempat yang sangat nyaman. Kaulah yang membunuh Liu. Bagaimana kau tahu nama itu? Dia sudah mati 10 tahun? Jangan coba menakutiku.
Apa buktinya kalau aku yang telah membunuhnya? Lepaskan aku, lepaskan, atau aku akan berteriak. Tempat ini 10 hari hingga setengah bulan. Tidak akan ada orang yang datang, barang segar dari kota. Aku belum pernah mencobanya. Xie Zhechuan. Xueyan, apa kamu baik-baik saja? Xie Zhechuan, kamu di mana? Maaf, aku benar-benar terlalu lemah, terpaksa meminjam tubuh gadis ini sebentar. Bukankah kamu sudah lama mati? Ampuni aku. Waktu itu hanya khilaf. Kamu kan sudah mati, lepaskanlah aku. Xie Zhechuan, cepat hentikan. Demi sampah seperti ini, tidak layak membuang ilmu milikmu. Kekuatanku belum bisa membunuhnya sekarang. Ini adalah dendam milik Liu. Aku bisa menyuruhnya melepaskanmu, tapi kamu harus menyetujui satu hal. Menyerahlah dan katakan yang sebenarnya. Percuma saja jika kamu tidak mengaku. Apa yang baru saja kamu katakan, sudah aku rekam semuanya. Baik. Kumohon suruh dia lepaskan aku. Akulah yang membunuh Liu. Akulah yang membunuh Liu. Akulah yang membunuh Liu. Akulah yang membunuh Liu. Penjahatnya sudah ditangkap sekarang. Kamu bisa merasa tenang sekarang. Xie Zhechuan Asen. Xie Zhechuan. Xie Zhechuan. Aku di sini kan. Kamu sudah datang. Di mana Liu? Dendamnya sudah menghilang. Dia siap menitis. Bagaimana kamu bisa muncul lagi? Aku juga tidak tahu. Tapi setelah dia memberiku sebuah tusuk konde, kekuatanku sedikit pulih. Jadi, aku bisa mempertahankan wujudku. Kalau keadaanmu begini, apa tidak menguras tenagamu? Cepatlah masuk ke dalam. Pengurasan ini tidak akan membuat arwahku musnah. Yan, tahukah kamu? Tidak bisa melihatmu di sana. Aku hampir gila. Aku juga merindukanmu. Aku takut. Aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Yan, tahukah kamu? Hanya bisa melihatmu menangis, tapi tidak bisa memelukmu. Betapa menderitanya itu. Janganlah seperti ini lagi. Ini hanya membuatku makin sedih. Nenekku adalah master surgawi hebat. Dia pasti punya cara membantu kita. Urusan orang hidup tak ingat aku. Urusan orang mati malah ikut campur. Nenek. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Belum mati. Bertahun-tahun, bahkan bayanganmu tak terlihat. Begitu ada masalah. Baru ingat nenek tua ini. Nenek, Jangan buang waktu lagi. Sedikit lama lagi, arwahnya benar-benar akan musnah. nenek, pasti ada cara untuk bantu Xie Zhechuan. Aku sudah tahu kau mudah diganggu hantu, tapi tak kusangka diganggu hantu yang sangat mencolok begini. Nenek salah paham padanya. Dia adalah orang yang sangat hebat. Dia jenderal yang gugur demi rakyat. Dia juga sudah sering membantuku. Xueyan. Yuan sudah memberitahumu. Belum. Katanya ada beberapa hal. Lebih baik aku tanya sendiri padamu. Hanya orang yang sangat jahat semasa hidup yang tidak bisa menitis. Jangan tertipu. Tak ada hantu yang benar-benar baik. Nenek, kau benar-benar salah paham. Apa nenek ingat liontin giok yang nenek berikan? Dia ada di dalam sana dan melindungiku sangat lama. Hamha? Nenek, pasti nenek sudah tahu kami akan datang mencarimu. Kalau tidak nenek, takkan kebetulan muncul di sana. Aku datang membakar kertas untuk Xiaoyu. Siapa sangka kalian juga ada. Membakar kertas? Anak itu malang. Orang tuanya meninggal awal. Penduduk desa bilang anak seperti itu adalah penjaga di desa ini. Penangkal bala bagi desa. Sebenarnya tak ada yang namanya penjaga desa. Itu karena warga takut dia kesepian dan ditindas orang. Jadi mereka mengarang cerita agar warga baik padanya. Tapi siapa sangka tiba-tiba suatu hari anak itu mati di kolam yang ada di desa. Saat ditemukan, tubuhnya sudah membengkak. Setelah mati, dia masih enggan menitis. Aku sudah mengantarnya berkali-kali, tapi dia tetap tak mau pergi. Sebenarnya hari ini aku ingin memujuknya lagi. Jika dia tetap tak mau pergi, terpaksa aku harus memusnahkannya dengan paksa. Nenek, Xiaoyu bukan orang jahat. Dia sudah sering membantuku. Dia melakukan itu demi mencari pembunuh. Oh ya, dia juga memberi Xie Zhechuan sesuatu. Oh, ini. Tusuk konde ini. Apa Xiaoyu yang memberinya? Benda ini benar-benar pemberian Xiaoyu. Ternyata dia sungguh melindungi kita. Karena dia memberikan ini pada kalian. Itu artinya dia menerima kalian. Baiklah. Aku akan membantu kalian. Benarkah? Syukurlah nenek. Jangan senang dulu. Aku juga tidak yakin sepenuhnya. Aku harus mencari caranya. Jadi kalian berdua, duduklah di sana dulu. Jangan berkeliaran sembarangan.
Jika kalian melakukan sesuatu yang membuat arwahnya musnah, jangan salahkan aku. Baiklah, Ayo, baguslah sudah kubilang. Nenek pasti akan membantu kita. karena kamu membantu Liu dan mendapatkan pengakuannya. Nenek baru mau membantu kita. Terima kasih sudah membantu Liu. Dan terima kasih sudah membantuku. Oh ya, bukankah kamu bilang akan menceritakan semuanya kepadaku? Sekarang bisa katakan kan? Aku. Ketemu? Ketemu. Di sini ada sebuah cara untuk membuatnya menitis. Menitis. Ya, dia tidak boleh berada di dunia manusia terlalu lama. Cara terbaiknya adalah mengirimnya menitis di dunia roh. Menitis? Tapi arwahnya sekarang sangat lemah. Meskipun dia menitis, dia hanya bisa jadi binatang. Harus 10 kali baru. Bisa jadi manusia lagi. Lalu nenek, apa ada cara tanpa menitis? Dasar gadis nakal. Sudah untung ada caranya. Jika dia menunggu beberapa hari lagi, arwahnya benar-benar akan musnah. Saat itu jadi binatang pun tidak bisa. Nanti bahkan jadi binatang pun tidak bisa. Seandainya aku tidak ingin lahir lagi, Kalau begitu, tunggulah arwah musnah. Aku hanya melihat demi cucu perempuanku, demi dirinya, baru membuat pengecualian membantumu 1 kali. Nenek, akulah yang tak ingin dia menitis. Jika dia harus menitis, aku akan menemaninya. Tak peduli dia jadi babi, anjing, atau binatang, aku akan tetap menemaninya. Aduh, terserah kalian sajalah. duduklah. Nenek, apa tidak ada cara lain lagi? Dasar kau anak ini. Xueyan, sisa hidupmu masih sangat panjang. Janganlah kau karena... Aku tidak mau, aku hanya ingin kau menemaniku. Sudahlah. Jika tidak ingin menitis, maka hanya tersisa 1 cara terakhir. Yaitu adalah bentuk ulang tubuhnya. Lalu masukkan arwah miliknya ke dalam. Dengan nutrisi dari darah dan arwah. Setelah sekian lama, dia bisa menjadi manusia sungguhan. Xie Zechuan, kau bisa diselamatkan. Tidak boleh. Kenapa? Ku bilang tidak boleh. Ya tidak boleh. Dengan begitu kau tak perlu menitis. Kita bisa terus bersama selamanya. Boleh aku bertanya? Dari mana kau tahu cara ini? Aku juga menemukan cara ini dari sebuah buku kuno. Xueyan, dia memang benar. Metode ini terlalu berbahaya. Aku pun tak yakin 100%. Apa bahayanya? Bukankah hanya jadi manusia lagi? Kamu tidak mengerti. Untuk bentuk tubuh itu butuh nutrisi dari darah, tapi tidak sembarang darah bisa digunakan. Kamu dan dia satu darah, kamu pilihan yang paling tepat, tapi menutrisi tubuh dengan darah. Artinya, seluruh darah di tubuhmu harus mengalir ke dalam tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa itu, tidak semua orang bisa menahannya. Nenek, aku tidak takut. Jika sampai gagal, tahukah kau apa yang akan terjadi? Tidak apa-apa. Selama ada harapan aku takkan menyerah. Tidak boleh. Aku bilang tidak boleh. Ini ilmu terlarang. Dulu Yanxi pernah menggunakan cara ini demi abadi. Dan karena itu mencelakai banyak nyawa orang tak berdosa. Kegagalannya pun disebabkan hal itu. Aku takkan membiarkanmu mengambil risiko ini. Aku. Jangan katakan lagi. Aku benar-benar tidak akan setuju. Jangan katakan lagi. Aku benar-benar tidak akan setuju. Xie Zechuan, keluarlah, cepatlah keluar. Dia melakukannya demi kebaikanmu. Sebenarnya dia menitis adalah pilihan yang terbaik. Tapi nenek, aku tidak sanggup melepaskannya. Bahkan jika dia setuju, aku pasti tidak akan setuju. Kamu adalah satu-satunya keturunan yang ditinggalkan Yaya. Aku gagal melindungi Mas. Aku tak akan biarkan hal buruk menimpamu. Besok aku akan siapkan ritualnya untuk mengirimnya menitis. Nenek, jangan. Hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Aku tidak akan membiarkan keselamatanmu berada dalam bahaya. Tapi nenek, dia benar-benar menyelamatkanku berkali-kali. Dia jadi begini karena menyelamatkanku. Sejak ayah dan ma meninggal, tidak ada lagi orang yang seperti dia. Tulus memperlakukanku seperti ini. Hanya seorang pria saja. Kamu masih sangat muda. Kelak akan bertemu yang lebih baik. Lalu nenek, apakah nanti aku tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi? Selama takdir kalian cukup kuat, meskipun dia menitis suatu hari nanti, pasti akan bertemu lagi. Sudahlah, ini sudah larut, istirahatlah lebih awal. Xie Zechuan, bisakah kau dengar? Keluarlah, mari kita bicara. Xie Zechuan, jika kau sudah menitis, apakah kau akan melupakanku? Mungkin saja ini adalah malam terakhir. Kita bisa bertemu. Xie Zechuan. Tempat apa ini? Xie Zechuan.
Apakah itu kau? Apakah kau hadir dalam mimpiku? Yan. Yan, maafkan aku. Suamiku tidak menjagamu dengan baik. Suamiku? Apakah kau salah mengenali orang? Apakah Xie Zhechuan menganggapku sebagai istri di masa lalunya? Kau bukan Yan milikku. Aku bukan Yan milikmu. Lalu aku, ini apa? Halo, Paman Xie. Sueyan, mengenai hal yang sebelumnya, Paman ingin minta maaf padamu. Bolehkah tanya, apakah leluhur agung sudah lahir lagi? Belum, tapi sebentar lagi. Di kediaman leluhur keluarga Xie, aku menemukan beberapa barang. Rasa kau mungkin butuh ini? Barang apa itu? Sueyan, ada paket untukmu. Baiklah. Ini. Bukankah ini aku? Istri tercinta Xie Zhechuan, Jiang Sueyan, ternyata istri Xie Zhechuan selama ini adalah aku. Kenapa dia tidak memberitahuku? Karena aku sudah mati di kehidupan sebelumnya. Sebenarnya, itu semua sudah tidak penting lagi. Di kehidupan ini, aku hanya ingin hidup dengan baik. Jika suatu hari nanti, tiba-tiba ada seseorang muncul dan bilang padaku, siapa dia bagiku di kehidupan sebelumnya. Itu pasti akan sangat menyinggung. Ternyata begini pemikiranmu. Ya, benar. Xie Zhechuan. Maafkan aku, Zhechuan. Aku minta maaf. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Ini semua salahku. Seharusnya aku mendengarkanmu sampai selesai. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kamu benar karena sudah melupakan masa lalu. Tidak perlu terobsesi dengan masa lalu. Kedatanganku mencarimu kali ini hanyalah untuk memuaskan obsesiku sendiri. Aku terlalu egois. Xie Zhechuan. Bagaimana jika aku tidak ingin menyerah? Aku memang tidak ingat hal-hal sebelumnya. Tapi di satu masa hidup ini, aku sudah tak tertolong lagi mencintaimu apapun caranya. Aku harus menahanmu di sini. Aku akan memohon pada nenek sekarang. Aku pasti memintanya membiarkanmu tinggal. Nenek, aku mohon padamu. Tolong cari cara agar Xie Zhechuan tinggal. Aku mohon padamu. Tidak bisa jika terjadi sesuatu padamu. Bagaimana aku menghadap Ma yang sudah tiada? Kalau harus mati, biarlah aku yang duluan. Aku akan minta maaf sendiri pada Mama. Apa kamu ingin membuat nenek mati marah? Nenek, aku mohon. Sueyan, bangunlah. Bisa melihatmu menitis dengan selamat dan hidup bahagia. Aku sudah tidak punya obsesi lagi. Jangan paksa nenek lagi. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal berbahaya apapun. Jika tidak, aku akan membuat diriku arwah musnah sekarang juga. Aku tidak mau. Xueyan, keluarlah sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan berdua. Nenek, katakan saja apa yang ingin Anda sampaikan. Kamu tidak bisa menitis. Anda sudah menyadarinya. Aku juga baru saja menyadarinya. Di dalam arwahmu ada segel dari alam baka. Kejahatan apa yang sebenarnya kamu lakukan hingga menerima hukuman seberat ini? Aku memalsukan buku nasib. Nasib siapa? Istriku. Itu Xueyan kan? Tapi dia bukan lagi istriku sekarang. Biarlah aku sendiri yang terjebak di masa lalu. Yan sudah punya hidup baru. Aku mohon bantuan nenek untuk satu hal. Setelah arwahku lenyap nanti, tolong katakan, padanya aku sudah menitis. Jangan beritahu dia yang sebenarnya. Baiklah, aku berjanji padamu. Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Tadi aku dengar Xueyan memanggil namamu. Maaf, apa hubungan Anda dengan Jenderal Xie dari kota Xiangshan di masa lalu? Terima kasih. Tunggu sebentar. Aku tadi mendengar Xueyan memanggil namamu. Permisi? Apa hubungan Anda dengan Jenderal Xie dari kota Xiangshan di masa lalu itu? Itu adalah aku. Ah, ternyata benar-benar Anda. Itu semua adalah masa lalu. Apa Xueyan tahu? Tidak perlu membiarkannya tahu. Selama dia bisa aman dan bahagia. Aku tidak minta apa-apa lagi.
Cueyan. Apa yang kalian bicarakan? Kalian hanya punya waktu 7 hari, hargailah itu baik-baik. 7 hari sudah cukup. Apa ada keinginan yang belum tercapai? Aku tidak tahu. Aku pikir kita masih punya waktu yang sangat lama. Temani aku jalan-jalan. Katanya, gunung ini sudah punya sejarah 1000 tahun. Doanya sangat manjur. Ayo kita sembahyang. Kenapa kamu tidak berdoa? Aku tidak percaya itu. Lebih baik andalkan diri sendiri. Tak kusangka kata-kata itu ternyata keluar dari mulutmu, seorang hantu sepertimu. Apa yang kamu doakan? Aku berdoa agar kamu bisa bereinkarnasi dengan baik, diberi satu masa hidup yang makmur. Semoga saja. Aku sudah menyembah semua dewa yang bisa disembah. Akhirnya aku menemukannya, hanya perlu gunakan cara ini. Biarkan mereka bentuk tubuh dulu, lalu aku akan mengambilnya. Gunakan saja dulu. Tubuh nenek tua ini. Nenek, kami sudah pulang. Cueyan, aku punya kabar baik untuk kalian. Kabar baik apa itu? Setelah aku pikir-pikir, aku setuju bantu si Ezechuan. Bentuk raga baru. Benarkah? Itu bagus sekali. Nenek, bukankah dulu kau menolak? Aku, si nenek tua ini, tak tega. Kalian beda dunia. Setelah aku pikir lagi, aku putuskan merestui kalian. Tidak boleh. Kenapa? Terlalu berbahaya. Tidak bahaya sama sekali. Aku baru baca buku kuno dan menemukan sebuah metode yang sangat andal tanpa risiko apapun. Lagi pula, aku takkan pertaruhkan nyawa cucu kandungku untuk bercanda. Tapi bukankah Anda sudah bilang takkan bahas masalah ini lagi? Ya, bukankah sekarang aku sudah berubah pikiran? Aku sudah sembunyikan auraku. Mungkinkah dia sudah menyadarinya? Aura nenek ini, kenapa terasa agak berbeda? Nenek, aku tahu. Kau paling sayang padaku. Kenapa kamu tidak setuju? Nenek saja sudah setuju. Aku merasa ada yang aneh. Nenek bilang, cara ini pasti aman dan andal. Dia tidak mungkin mempermainkan nyawaku. Ini adalah ilmu terlarang. Ilmu terlarang, tak ada yang aman. Lagi pula, kenapa nenek tiba-tiba jadi begini? Kamu tidak percaya nenekku. Tentu saja aku mau. Kalau begitu, turuti nenek. Tidak bisa. Aku kesal sekali. Cueyan, ada apa denganmu? Nenek, si Ezechuan tetap tak setuju. Sialan. Aku takkan biarkan ada kesalahan. Nenek punya satu cara. Cara apa itu? Jika dia tetap menolak, dia harus menurutimu nanti. Simpanlah ini baik-baik. Saat hari upacara, tempelkan ini pada tubuhnya. Segel dia ke dalam manik yang dia berikan saat itu tiba. Dia takkan bisa menolak lagi. Baik nenek, aku mengerti. Untuk bentuk tubuh, butuh wadah untuk menampung arwah miliknya. Sebaiknya manusia hidup. Lebih baik orang yang hidup. Wadah. Wadah. Aku cari wadah. Aku cari wadah. Cueyan, apa yang kau katakan? Meskipun aku tidak tahu kenapa nenek melakukan ini. Tapi untuk hal ini, aku tidak akan pernah setuju. Nanti aku bicara dengan nenek. Nenek sudah beristirahat. Tidakkah kau ingin selalu bersamaku selamanya? Si bodoh. Tentu saja aku mau. Maka turuti kata nenek. Lalu pernahkah kau terpikir, jika ini semua gagal, bagaimana jika kau meninggalkanku? Tidak akan. Pasti tidak akan gagal. Cueyan. Aku tidak tega. Aku lelah. Aku mau kembali istirahat. Cueyan.
Hai, nama saya Jiang Yi. Kamu cucu nenek keempat Xueyan? Kan, saya bantu mama saya ambil obat nenek keempat. Apa nenek keempat ada? Nenek tidak ada di rumah hari ini. Baiklah, saya akan kembali lain hari. Untuk bentuk tubuh masih butuh sebuah wadah penampung arwahnya. Wadah. Dengan adanya wadah, Xie Zhechuan bisa selamat. Kamu kenapa mengikutiku? Apa ada urusan? Wadah. Kenapa kau mengikutiku? Tidak. Aku hanya searah saja. Oh, baiklah. Wadah. Ah, Wadah. Aku membunuh orang. Apa yang aku lakukan? Xueyan kau. Nenek aku. Xueyan, kau sangat cepat. Sudah menemukan wadah yang cocok. Pergi dan habiskan darahnya. Aku. Kenapa? Apa kau tidak ingin selamanya bersama dengan Xie Zhechuan? Aku mau. Jadi, hal ini harus kau yang lakukan. Bunuh dia. Bunuh dia agar kita bisa bersama selamanya. Jangan sampai kau mengecewakanku. Bunuh dia. Aku akan bersamanya selamanya. Bunuh dia. jangan mendekat, jangan sakiti aku. Maafkan aku. Aku sungguh tidak sengaja. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Xie Zhechuan, apa yang telah kulakukan? Tidak apa-apa. Dia tidak akan tahu apapun. Aku tidak tahu ada apa denganku. Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan diri. Xueyan, mengapa kau melakukan ini? Aku tidak tahu. Nenek bilang padaku, aku butuh sebuah wadah. Lalu aku kehilangan akal sehat. Setelah melihatnya hari ini aku... Sudah berapa kali kukatakan, aku tidak setuju dengan hal ini. Mengapa kau masih melakukannya? Maafkan aku. Aku hanya tidak ingin berpisah darimu. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Obsesi akan menumbuhkan iblis hati. Apalagi nenek adalah master surgawi. Bukan begitu. Ini semua perbuatanku. Jangan salahkan nenek. Baiklah, aku tidak menyalahkannya. Aku pergi keluar sebentar. Balutlah lukanya. Lalu antar dia pulang. Sebentar lagi akan berhasil. Benar-benar sangat mudah sekali. Kenapa kamu bicara pada Xueyan tentang masalah wadah itu? Kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu tahu? Dia baru saja hampir membunuh orang. Membunuh? Mana aku tahu gadis kecil itu begitu berani. Pisau itu kau yang berikan. Kenapa kau lakukan itu? Kau itu master surgawi. Kau tahu membunuh seseorang yang belum saatnya mati adalah dosa besar di alam baka. Apa kau tidak memikirkannya? Aku melakukannya demi kebahagiaan kalian. Dia menangis di telingaku tiap hari. Apa yang bisa aku lakukan? Dia itu cucu perempuan kandungku. Xueyan sudah mengirim orang itu kembali. Apa? Kenapa dia mengirimnya kembali? Masalah bentuk tubuh itu. Jangan pernah bahas lagi. Sialan, selalu merusak rencanaku di saat kritis. Sebenarnya apa yang salah? Apa kau tidak ingin bersama orang yang selamanya mencintaimu? Apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana mungkin? Ilmu pemikat milikku ternyata tidak mempan sama sekali. Tidak bicara apa-apa. Ingatlah itu. Sepertinya aku harus mulai dari gadis sialan itu. Xueyan, hal yang nenek perintahkan, bagaimana perkembangannya? Aku. Lupakan saja. Sudah tahu gadis kecil ini tidak bisa diandalkan. Nenek, apa tidak ada cara lain lagi? Nenek baru saja melihat energi Xie Zhechuan hampir habis. Tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Sepertinya upacaranya harus dipercepat. Apakah jimat yang kuberikan sebelumnya masih ada? Iya. Malam ini tempelkan saja pada tubuh Xie Zhechuan. Soal wadahnya, aku akan cari cara lain. Tapi kau tidak boleh melakukan kesalahan lagi, mengerti?
Baik, aku mengerti, Nenek. Xie Zechuan. Xie Zechuan, apakah kau di sana? Di mana nenekmu? Orang itu sekarang bukanlah nenekmu. Kau. Nenek, Nenek, aku berhasil melakukannya. Anak baik. Benar saja kau tidak mengecewakanku. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Begitu ritual, besok 10% berhasil. Kalian berdua tidak akan terpisahkan lagi. Takkan terpisah. Akhirnya aku menunggu hari ini tiba. Nenek, apa ini benar-benar boleh dilakukan? Sisanya kau tak perlu khawatir lagi. Nenek yang akan menyelesaikannya untukmu. Kau hanya perlu pulang dan 1 kali tidur. Besok nenek akan membawamu ke suatu tempat. Mengapa aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres? Apakah yang kulakukan ini benar? Apakah Xie Zechuan akan menyalahkanku? Nenek, kau mau membawaku kemana? Bentar lagi kau akan tahu. Hanya di tempat itulah efek ritualnya akan menjadi yang terbaik. Apa semua barang sudah dibawa? Ayo pergi. Nenek, tempat apa ini sebenarnya? Rasanya sangat dingin sekali. Apa kau mendengar ada orang menangis? Nenek, Orang yang seharusnya menangis itu kau. Nenek, kau bukan nenekku. Baru menyadarinya sekarang. Bukankah ini sudah terlambat? Kau telah segel Xie Zechuan. Lihat, siapa yang bisa menyelamatkanmu. Xueyan. Xueyan. Xie Zechuan. Xie Zechuan, bukankah kau? Di mana Yanxi? Aku, bukan. Nenek sudah menggunakan sisa umurnya untuk mengalahkan Yanxi. Nenek, bangunlah. Bagaimana keadaanmu? Nenek, kau baik-baik saja. Sekarang bukan waktunya menangis. Kau masih punya hal penting untuk dilakukan. Tanpa urat kasih, Xie Zechuan tetap akan arwah musnah. Lalu kemana aku harus mencari urat kasih? Apa kau ingat Xiao Yu? Yang dia berikan padamu adalah urat kasih. Sekarang aku akan mengirimmu masuk ke dalam ingatan Xie Zechuan. Untuk mencarinya, Nenek, aku sudah dapat. Bukankah itu berarti kita sudah berhasil sekarang? Xueyan, bertahanlah. Sebentar lagi berhasil. Xueyan. Akhirnya ketemu. Tunggu wanita ini, dia belum saatnya mati. Xueyanku sayang. Nenek, apa aku sudah mati? Siapa kalian? Kami Hei Bai Wuchang. Hei Bai Wuchang, bukankah harusnya pakai topi yang tinggi itu? Kami sekarang ikut zaman, takut kalian tidak terbiasa. Kalian cukup modis juga. Kau belum saatnya mati, tapi kalian pakai ilmu terlarang. Untung pahala nenek tua itu tinggi, kalau tidak arwahmu sudah musnah. Lalu Xie Zechuan. Di mana Xie Zechuan? Bagaimana keadaannya? Dia di sini. Aku mengejarnya 500 tahun. Dosanya sangatlah berat, bahkan 18 tingkat neraka tak cukup. Sekali ini, dia akan dilempar ke panggung pemusnah jiwa. Bagaimana mungkin? Dia jelas orang baik. Siapa bilang dosanya dilakukan saat hidup? Lalu,
Lalu dosa apa yang dia perbuat? Mengubah kitab maut tanpa izin, bukankah itu demi dirimu? Aku, Kau bunuh diri di kehidupan lalu. Seharusnya kau tak bisa lahir lagi. Tapi si Zechuan di kitab maut menambahkan namamu, mengubah nasibmu. Ini kejahatan berat, alam baka memberinya tanda. Takkan pernah bisa lahir lagi. Sungguh pria yang sangat setia. aku mohon pada kalian, bawa saja aku pergi. Aku rela menggantikannya. Apa kau masih ingin bicara? Ayo katakan, mengingat pertemanan 500 tahun lebih, kita katakanlah. Semua ini adalah salahku, tak ada hubungannya dengan dia. Sisa umurnya belum habis. Aku mohon, lepaskan dia dulu. Ini tidak sesuai aturan. Yanxi menyiksa dunia manusia beberapa ratus tahun. Kalian membiarkannya saja. Apakah itu sesuai aturan? Yanxi memakai ilmu terlarang, antara hidup dan mati. Itu bukan urusan kami. Lalu bagaimana dengan ratusan ribu arwah di kota Xiangshan? Dan keluarga Yan, ratusan orang yang disakiti oleh Yanxi, arwah yang tidak bersalah itu. Mereka semua belum ditenangkan. Ratusan ribu orang sebelumnya, itu Xie Zechuan yang menenangkan mereka dengan arwahnya sendiri. Xueyan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu bicara lagi. Kita berdua hidup dan mati bersama. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Bahkan jika harus ke hadapan Raja Yan Luo, aku akan tetap bersamamu. Raja Yan Luo tidak punya waktu untuk menemui kalian. Xiao Yu, Tuan Dizang, Aku harus berterima kasih padamu atas masalah di desa keluarga Jiang. bukankah kamu... jangan tidak sopan, dia adalah Raja Dizang. Selama neraka belum kosong, aku bersumpah tidak akan menjadi budak. Raja Dizang, Raja Dizang, bagaimana mungkin itu? Xiao Yu, Jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Aku rela berkorban. Penderitaan di dunia manusia. Jika aku menolong di dunia, satu masa hidup lagi. Orang lain bisa berkurang. Satu masa hidup penderitaannya. Tuan Dizang, lalu urat kasih yang sebelumnya itu. Apakah kamu sengaja meninggalkannya untuk kami? Tuan Dizang, Jadi urat kasih yang dulu itu, apa sengaja kau tinggalkan untuk kami? Apa kau kesini untuk membawa kami pergi? Aku hanya akan membawanya pergi. Kenapa membawanya? Seharusnya bawa aku saja. Xie Zechuan mengubah buku nasib tanpa izin, itu juga karena aku... Ada sebab, pasti ada akibat. Saat dia selesai menebus dosanya, kalian pasti akan bertemu lagi. Lalu apakah kita akan bertemu lagi? pasti. Nenek? Aduh, kau menakutiku. Kupikir tadi. Nenek, di mana Xie Zechuan? Xueyan, mari kita lupakan dia saja. Kau masih sangat muda. Nenek, dia menyelamatkanku. Berkali-kali, mana mungkin aku bisa melupakannya? Tuan Dizang, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Xie Zechuan mati di kehidupan sebelumnya? Yanxi menggunakan ilmu terlarang, mencelakai kota Xiangshan. Ratusan ribu rakyat tak berdosa. Xie Zechuan menghentikannya, tapi dibunuh karena lampaui raja dan mati demi cinta bersamamu. Setelah dia mati, abu jenazahnya disegel di kediaman tua keluarga Xie. Untuk menekan arwah penasaran, Terima kasih telah memberitahu saya kebenarannya. apakah ada hal lain? Arwah yang meninggalkan tubuh terlalu lama akan membahayakan manusia. Lalu, bisakah saya bertemu dengannya lagi? Tergantung jodoh di antara kalian. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Xie Zechuan sudah demi kamu. Secara paksa mengubah takdir sekali. Jika ada yang kedua kalinya, bahkan hukum alam tidak akan bisa menoleransinya. Baru-baru ini, satu-satunya pewaris keluarga Xi, kasus Xie Yunting, mencelakai wanita tak berdosa, akhirnya menunggu putusan akhir. Semuanya sudah berakhir. Nenek, nenek. Nenek, ada apa denganmu? Jangan khawatir. Aku akan panggil dokter sekarang. Bertahanlah sebentar. Tidak ada gunanya. Nenek bisa bertahan selama ini. Adalah anugerah dari guru leluhur. Sekarang melihatmu baik-baik saja. Aku pun merasa tenang. Nenek. Xueyan, di dalam tubuhmu ada darah Master Surgawi Klan Jiang. Sekarang aku akan
berikan sisa kekuatanku padamu. Setelah aku tiada nanti, kau harus menjaga dirimu baik-baik. Nenek. Nenek. Master Surgawi Jiang, tolong selamatkan aku. Anda adalah Master Surgawi yang terhebat di sini. Jika Anda pun tidak bisa menyelesaikannya, maka aku benar-benar akan mati selama Anda bersedia membantuku. Berapapun dolarnya akan kuberikan. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada dirimu? Istriku meninggal 2 tahun yang lalu. Sejak saat itu, kesehatanku terus memburuk. Tidak ada penyakit yang terdeteksi. Setelah bertanya pada orang pintar, katanya istriku terus menghantuiku dan tidak mau lahir lagi. Menghantuimu? Berarti dia masih punya keinginan yang belum terpenuhi. Sebelum istrimu meninggal, apa ada sesuatu yang belum selesai? Ada. Kami berdua selalu menginginkan anak. Tapi sejak dia kehilangan bayinya, dia tidak bisa hamil lagi. Sebelum dia meninggal, kami sempat pergi berdoa, berharap bisa punya anak sendiri. Apa kamu yakin? Papa. Master Surgawi, apa ada sesuatu padaku? Bawa aku ke tempat istrimu sebelum kejadian itu terjadi. Baik. Istriku lewat sini sepulang kerja dan tak sengaja jatuh tewas. Tangga ini punya pagar pembatas. Pagar itu baru dipasang setelah istriku mengalami kecelakaan. Sebelum istrimu celaka, jelas sudah ada pagar di sini. Kenapa kamu berbohong? Salah ingat. Oh, aku salah ingat. Pokoknya, kalau melihatnya, tanyakan apa yang terjadi. Intinya jangan ganggu aku lagi. Dia bilang dia ingin aku menemukan pembunuhnya. Bukannya itu kecelakaan. Katanya ada yang mendorongnya dari sini. Karena takut dia membalas, dia menyewa ritual untuk menindasnya di sini. Agar tak bisa berinkarnasi. Dia juga bilang, untung saat itu di perutnya sudah ada anak orang itu. Agar anak ini bisa pergi mencari papanya. Anak itu, bukankah ada di bahumu memanggilmu papa? Master Surgawi, Jiang tolong aku. Tuan Wang, sejak awal kau tidak jujur kepadaku kan? Bukankah istri kamu itu yang kau dorong jatuh? Tak lama setelah itu, wanita simpanan kamu melahirkan anak laki-laki. Bagaimana kau tahu? Maafkan aku, ini semua. Salahku, maafkan aku. Aku sudah hilang akal. Salahkan dia yang mandul. Wang keturunan tunggal 3 generasi. Tak boleh putus di tanganku. Kau begitu yakin, ha? Apa anak itu benar darah dagingmu? Sialan wanita murahan itu, beraninya dia menipuku, aku takkan melepaskannya. Sekarang kau bisa lahir lagi. Terima kasih. Oh ya, di sana nanti. Bisakah kau cari hantu yang bernama Xie Zechuan? Aku pulang. Kamu terlambat. Lama tidak bertemu. Ayo kita menikah. Menikah?